Seorang ayah di Mataram diamankan polisi karena diduga membunuh anak kandungnya sendiri. Seorang wisatawan asal Turki ditemukan tewas tidak bernyawa di Lombok Tengah. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Hidayat Adiasi. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, seorang ayah di Mataram diamankan polisi karena diduga membunuh anak kandungnya sendiri, di mana motif pembunuhan ini karena ditengarai oleh emosi sesaat. Tidak memerlukan waktu lama, polisi akhirnya bisa menangkap pelaku S, 42 tahun, seorang ayah terduga pembunuh anak kandung di Mataram, NTB. Saat diamankan dari tempat persembunyiannya, terduga pelaku S sempat menerima bogem mentah dari warga yang marah. Terduga pelaku S diamankan beberapa saat setelah membunuh anak kandungnya sendiri berinisial NR, 9 tahun yang baru kelas 3 SD di rumah pelaku di lingkungan Karangkemong, Cakra Negara. Motif pembunuhan diduga karena ketersinggungan pelaku terhadap ucapan putrinya. Pelaku sendiri diketahui baru sebulan berkumpul kembali bersama keluarganya setelah sempat bercerai dan rujuk dengan istrinya. Ini kan anak kandung daripada pelaku yang sekian pada saat dia umur 1 tahun ditinggalkan oleh bapaknya. Kemudian baru 1 bulan ini katakanlah rujuk kembali ke istrinya. Kemudian kalau kita lihat tadi kayaknya ada ketersinggungan ucapan daripada putrinya yang mengakibatkan pelaku atau orang tua yang kandung emosi, mengakibatkan ya bisa dibilang penganiayaan dan meninggal. Sementara saat dilakukan identifikasi di TKP ditemukan adanya luka lebam dan gigi geraham korban yang patah diduga terkena benda tumpul atau akibat dipukul. Guna kepentingan penyidikan, polisi akan melakukan otopsi jasad korban. Saat ini terduga sudah menjalani penahanan di Mapolresta Mataram dan terancam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Polisi mengotopsi mayat anak korban pembunuhan oleh ayah kandungnya ini di Mataram karena ditemukan tanda kekerasan di fisik korban. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB melakukan otopsi terhadap mayat anak korban pembunuhan ayah kandungnya di Mataram. Korban NR, bocah 9 tahun yang masih duduk di kelas 3 SD, diduga menjadi korban pembunuhan ayah kandungnya di rumahnya sendiri di lingkungan Karangkemong, Cakra Negara, Mataram. Otopsi dilakukan karena ditemukan tanda kekerasan di fisik korban seperti luka di bawah mata kiri dan lebam di leher. Selain itu ditemukan adanya tanda kekerasan lain pada bagian organ vital korban. Ada kejanggalan di sana sehingga dilakukan? Kita belum bisa, itu bisa bicara bahasa medis. Saya nggak bisa menyampaikan. Karena bukan anak saya yang bisa menyampaikan, teman-teman dari dokter. Memar itu hanya di leher, ada luka lecet di pipi, atau bawah mata sebelah kanan itu saja. Visualnya seperti itu. Memar di leher pasti. Yang lainnya kita nggak bisa menyampaikan karena bahasa dokter belum keluar. Luar visumnya pun belum keluar, apalagi otopsi. Polsek belum bisa memastikan bocah terduga korban pembunuhan ini juga menjadi korban pelecehan seksual ayah kandungnya sendiri hingga keluarnya hasil otopsi. Ayah korban sekaligus terduga pelaku pembunuhan S telah menjalani penahanan di Mapolresta Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang wisatawan asal Turki ditemukan terdampar di pantai Toro Aibele, Lombok Tengah dalam kondisi tidak bernyawa. Seorang wisatawan asing ditemukan tewas terdampar di pantai Torok Aibele, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Sebelumnya korban Denis Yildirim, 31 tahun, berenang di pantai depan hotel tempat ia menginap seorang diri pada Minggu pagi. Namun selang beberapa lama petugas hotel melihat korban tenggelam sehingga petugas hotel langsung menghubungi tim SAR untuk meminta pertolongan.
Pencarian pun dilakukan dengan melibatkan tim SAR, TNI Polri, dan warga sekitar. Hingga pada Minggu siang, jasad WNA ditemukan terdampar 100 meter dari pantai tempat kejadian. Namun WNA tersebut ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Korban berenang pada pukul 5 pagi sendiri di depan hotel. Kemudian salah satu pengawas hotel melihat korban tenggelam pas di depan Hotel Ambar. Selanjutnya jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk diotopsi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tansu Karawai. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BPBD Sumbawa Barat perpanjang tanggap darurat bencana alam menyusul meluasnya wilayah terdampak kekeringan di 4 kecamatan di wilayah Sumbawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat memperpanjang status tanggap darurat bencana alam kekeringan dari tanggal 30 September hingga 29 Oktober 2023 mendatang. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat per tanggal 25 September 2023, sebanyak 4.089 jiwa di 4 kecamatan mengalami kekeringan.
Sedangkan data terbaru pertanggal 23 Oktober 2023, total 4.668 jiwa di 4 kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat saat ini terdampak kekeringan. Dari data tersebut terjadi penambahan sebanyak 579 jiwa masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Abdul Hamid mengatakan masa status tanggap darurat bencana alam kekeringan akan diperpanjang hingga akhir bulan ini karena tidak ada tanda-tanda masuknya musim penghujan di Kabupaten Sumbawa Barat. Sekarang BPBD tetap melakukan pendistribusian air bersih ke desa yang terdampak kekeringan, desa yang terdampak itu. Setiap hari 2 tangki. Ada yang 3 dan ada yang 3 dan ada yang 2. Terakhir Pak, harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan perah hujan, perah jatuh hujan ini lebih dekat. Mudah-mudahan November ini sudah bisa bisa jatuh hujan. Kalau memang November ini tidak akan ada tanda-tanda di musim hujan, maka kami juga akan perpanjangkan tanggap darurat kekeringan. Perpanjangan masa tanggap darurat ini menyusul meluasnya daerah terdampak kekeringan di 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perhelatan MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku UMKM karena para pengrajin meraup keuntungan jutaan rupiah dari produk yang mereka jual di sini. Perhelatan MotoGP yang digelar di sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi para pelaku UMKM dan IKM yang terlibat saat ajang tersebut berlangsung. Keberkahan dari ajang ini juga turut dirasakan para pengusaha tenun, pasalnya banyaknya penonton yang datang ke sentral pengrajin untuk membeli produk mereka. Pengusaha tenun mengaku meraup keuntungan jutaan rupiah dari jumlah 75% UKM dan IKM yang mendapat stand di sirkuit Mandalika. Tak hanya di dalam sirkuit, berkah MotoGP juga dirasakan oleh pengusaha tenun yang berada di Desa Sukarara, Pusat Tenun Lombok Tengah. Banyak penonton MotoGP datang ke Desa Sukarara untuk mencari kain tenun. Sudah nampak 75%. Ini saya dapat informasi sama teman-teman UMKM maupun IKM yang dapat stand di sana. Dia bilang, oh bagus. Satu, standnya juga pas di bawah tribun, ya, keluar masuknya penonton maupun keluar. Apa saja yang dijual laku, mau songket, mau kuliner. Pengusaha tenun berharap ke depan pemerintah dapat terus meningkatkan promosi terutama terkait kerajinan tenun di Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ribuan warga dan santri gelar doa bersama untuk masyarakat Palestina di halaman Pondok Pesantren As-Sulami Langko, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Doa bersama ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama Muslim. Sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina yang sedang menghadapi gempuran di jalur Gaza, ribuan warga dan santri gelar doa bersama. Selain itu, doa bersama ini sebagai bentuk kepedulian terhadap umat Muslim dunia. Mereka berharap agar rakyat Palestina mendapatkan keselamatan dan perlindungan. Mudah-mudahan dengan doa yang kita lakukan, Allah memberikan bantuannya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Doa untuk Palestina ini menjadi bagian rangkaian dari momentum perayaan Hari Santri Nasional. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget.
Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjuna Karamai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Berkemah sudah biasa kita lakukan dan diadakan saat camping dan acara liburan. Namun di Desa Rambitan, berkemah dilakukan dalam tradisi bermalam sambil mencari ikan dan juga mencari jodoh yang disebut Madek Mare. Nah, seperti apa keseruan dari tradisi Madek Mare ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Melestarikan budaya Sasak, warga Desa Rambitan, Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, beramai-ramai menuju Pantai Kuta membangun tenda guna mengikuti acara Madek Mare atau menginap Sasak, yakni tradisi menginap dan mencari ikan di laut selama 3 hari 3 malam berturut-turut di pantai. Kegiatan yang sakral dan rutin dilaksanakan tiap 3 bulan sekali, Madek Mare sudah jamak terdengar di kalangan pemuda Pulau Lombok, khususnya Desa Rambitan. Tak hanya menginap, beragam kegiatan dilaksanakan seperti nandak, belancaran, dan beragam lomba. Nandak merupakan salah satu cara pemuda dan pemudi menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya melalui pantun-pantun.
Untuk kegiatan hari ini kita laksanakan mengangkat kembali budaya-budaya yang hampir tergeser oleh pengaruh globalisasi ya. Contoh misalnya nandak tadi, nandak, belancaran, itu merupakan beberapa kegiatan yang sejatinya merupakan rangkaian dari kegiatan Mada yang mulai tergeser. Dan hari ini kita angkat kembali. Maknanya adalah nandak itu merupakan salah satu cara pemuda-pemudi di Desa Rambitan menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya atau pacarnya melalui pantun-pantun yang dikemas dalam tandak. Beragam lomba dilaksanakan dalam kegiatan ini seperti lomba menggendong istri dan lomba lari, semua itu untuk menghibur peserta Made Mare. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Jika Anda penat dengan kesibukan dan rutinitas sehari-hari, coba dengan sensasi memetik stroberi di agrowisata di Sembalun, Lombok Timur ini. Pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan juga udara yang sangat sejuk yang membuat rasa penat Anda hilang, dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau ngerasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung. Pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, tim liputan iNews melaporkan. Yang menikmati keindahan sungai dengan cara berbeda bisa dilakukan di wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung, Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak yang deras menggunakan ban, melihat air terjun, dan juga menikmati beberapa sport jeram yang membuat adrenalin pengunjung sangat terpacu. Menikmati keindahan aliran sungai menggunakan ban merupakan hal yang berbeda di wisata Lombok River Tubing, Desa Sintung, Kabupaten Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak. Wisata Lombok River Tubing tergolong cukup murah dengan biaya Rp150.000 per orang. Pengunjung akan didampingi guide profesional yang bertugas menjaga keamanan Anda. Pengunjung juga mendapatkan peralatan pengamanan maksimal seperti jaket pelampung, pengaman lutut, dan siku, serta helm. Sebelum melakukan aktivitas river tubing, pengunjung di-briefing terlebih dahulu terkait keselamatan agar aman menggunakan ban. Setelah itu, pengunjung diangkut menggunakan mobil bak terbuka menuju hulu sungai. Sepanjang perjalanan menuju hulu sungai,
Pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan persawahan nan hijau dan deretan rumah-rumah warga. Jalur River Tubing yang dilalui pengunjung panjangnya 2,5 km atau 2-3 jam perjalanan menyusuri sungai. Sepanjang jalur, pengunjung dapat menikmati tepian tebing yang eksotik dan beberapa air terjun. Dengan aliran sungai yang cukup deras dan bebatuan, pengunjung akan melalui 8 spot jeram yang tergolong ekstrim. Bahkan beberapa titik jeram pengunjung merasakan jalur yang menurun tajam dengan arus yang deras yang membuat adrenalin Anda terpacu. Dijamin bagi para penggemar olahraga ekstrim akan terpuaskan dengan jalur sungai Koko Babak ini. Masya Allah seru banget, ada deg-degannya, ada takutnya, tapi senang banget, happy banget yang pastinya. Karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan view yang sangat-sangat wow, memukau. Ada tebing-tebing, ada air terjun, dan setiap spot memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Keselamatan pengunjung jadi prioritas utama di wisata Lombok River Tubing. Ada lebih dari 8 guide profesional yang berjaga di setiap spot jeram untuk menjaga keamanan pengunjung. Bahkan bisa lebih tergantung dari jumlah peserta River Tubing. Di setiap titik itu nanti akan ada guide yang menjaga teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang main, nggak usah takut untuk terbalik atau terjadi kecelakaan karena memang bisa dibilang sangat safety. Untuk kru sendiri itu tergantung dari tamu karena di sini kita minimal itu kita bisa main itu 4 orang. Itu nanti krunya kita ada 6 orang kru. Tapi kalau dia di atas 8 orang, 8, 9, 10 sampai 15 orang itu kru kita 8 sampai 10 orang. Pengelolaan wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung ini berbasis swadaya masyarakat yang digalakan oleh pemuda-pemuda setempat, namun ke depan akan terus dikembangkan melalui pemberdayaan SDM oleh pemerintah Desa Sintung. Terkait dengan dukungan kami selaku pemerintah Desa Sintung atau pelayan masyarakat yang ada di Desa Sintung, kami tetap menggalakkan berbagai macam pelatihan-pelatihan atau peningkatan SDM yang ada di Desa Sintung, baik di situ untuk mengelola wisata sendiri, terus dari kulinernya atau UKM-UKM yang ada di Desa Sintung. Jadi kami mensupport lewat dana desa yang kami punya. Meski wisata Lombok River Tubing ini baru dibuka, namun sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang mencoba sensasi dahsyatnya jeram sungai Koko Babak. Yuk buruan rasakan adrenalin Anda terpacu di wisata Lombok River Tubing. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Serangkaian informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Ediasi mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.